Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Salam jumpa kembali dengan saya lewat channel YouTube ini. Saya berdoa dan berharap saudari-saudara semua selalu diberkati dengan kesehatan, keselamatan lahir batin, rahayu, rahayu sagung dumadi. Saudari-saudara, tema renungan singkat saya hari ini adalah ikut maunya Tuhan. Ini berpijak dari Injil yang diwartakan hari ini, dikutip dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudari, kita semua merasakan betul hari-hari ini kita menyaksikan pandemi corona semakin menggila. Jumlah saudara-saudari yang terpapar semakin bertambah banyak, yang meninggal meningkat, dan membuat pemerintah mengambil kebijakan penebalan, pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, termasuk di dalamnya ibadah pun dibatasi atau bahkan ditiadakan. Ini membuat kita bisa saja semakin cemas, semakin merana. Bisa jadi orang juga bertanya-tanya, di mana kuasa Tuhan itu? Di mana kasih dan kebaikan Tuhan itu? Menyaksikan kondisi kehidupan sehari-hari seperti sekarang ini. Saudara-saudari, memang tidak mudah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan salah satu jawaban atas pertanyaan itu kiranya dapat kita temukan dalam diri orang kusta yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Mengapa? Karena kita semua tahu orang kusta pada zaman itu adalah warga masyarakat yang dikucilkan, yang diasingkan, yang dianggap najis, tidak boleh bergaul dekat dengan mereka. Pendek kata, mereka yang terkena kusta harus menjalani isolasi mandiri seumur hidup atau tanpa batas. Tetapi saudara, yang menarik adalah justru orang kusta tadi tanpa ragu berani datang kepada Yesus dan menyembah Dia. Dengan segala rendah hati dia memohon kepada Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat melahirkan aku." Ini suatu keberanian sikap dari orang kusta yang menantang arus zaman itu, di mana orang mengucilkan dia dan orang yang kusta pun tidak berani dekat-dekat dengan warga yang sehat, tetapi berani nekat tanpa ragu dan dengan rendah hati, "Jika Tuhan mau." Saudara, saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, itulah sebabnya Yesus pun merespon permohonan si kusta tadi, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Dengan sabda Yesus ini, si kusta dipulihkan martabatnya, si kusta mendapat tempat di tengah masyarakat, bahkan disembuhkan, diselamatkan, dibaharui hidupnya. Saudara-saudari, mungkin ini sikap yang kiranya juga perlu kita pupuk kembangkan dalam menghadapi situasi kekinian yang semakin mencemaskan dan mencekam itu.
kita yakin, kita sadar Tuhan punya kuasa dan mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan sekaligus kita dengan rendah hati selalu berani datang menyembah Dia. Pendek kita tetaplah berdoa, walau rasa-rasanya situasi belum juga seperti yang kita harapkan. Tetaplah berdoa. Terjadilah kehendak Tuhan, bukan kemauanku. Itu artinya ikut Tuhan, bukan ikut dorongan diri sendiri atau ego. Yang kedua, kiranya pilihan yang bijak, sikap yang masuk akal atau rasional ketika saudara-saudari memilih taat pada protokol kesehatan dan mau vaksin. Saya kira itu saja renungan saya. Tuhan memberkati.